Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya saudara dan saya pasti mengerahkan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk lebih menyembah lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan saya akan membacakan satu firman yang terdapat dalam Mazmur 85 ayatnya yang ke-8 berkata, "Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu." Saya yakin dan percaya saudara selalu mengalami berkat Tuhan dan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Dan saat ini saya ajak kita semua sama-sama menyembah Tuhan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu ada dalam hidup ini. Yes, dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Sekali lagi kita katakan, dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu.
kasih-Mu selalu mengalir di dalam hidupku. Oh, Engkau setia, Engkau setia dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir dalam hidupku dan tak terbatas dalam hidupku Tuhan. Oh haleluya. Oh, ku menyembah-Mu. Oh Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Puji Tuhan, Shalom, berkasih saya diberkati Tuhan. Apa kabar saudara di minggu ini? Sedang sekali kita masih ada di saat teduh yang luar biasa. Saya percaya kita semua semakin diberkati dan dikuatkan Tuhan. Saudaraku, di sepanjang bulan ini kita akan membahas mengenai kehidupan yang diperluas, yang diperbesar, saudara. Live large, saudara. Bagaimana hidup kita harus kembangkan, karena kita akan mengalami sebuah penuaian di hidup kita. Seberapa besar kita akan menuai ditentukan bagaimana kita mengembangkan diri kita, kapasitas hidup kita. Nah, mari kita lihat dari kitab Yesaya 54 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu dan janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Saya akan mulai dari kalimat kata kerja ini, lapangkanlah, bentangkanlah, panjangkanlah. Itu bicara mengenai memperluas, memperbesar, memperpanjang, lalu dipancangkan kokohnya. Kenapa? Karena ayat yang ketiga bilang, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, akan menemui kota-kota yang sunyi. Artinya, kita akan mengalami penuaian, akan berkembang. Nah, untuk berkembang, untuk menuai hal yang besar, maka kita perlu pastikan kita melapangkan, membentang, dan panjangkan. Ya, saya ulang sekali lagi ya, lapangkanlah, bentangkanlah, panjangkanlah, saudara. Nah, apa artinya? Artinya, kalau kita ingin menuai hal yang baik di hidup kita, hal yang besar di hidup kita, kita perlu pastikan bahwa ada yang diperluas, ada yang diperpanjang, ada yang dibentangkan. Artinya, ruang lingkup kita harus perluas. Makanya Paulus menasihati jemaat di Korintus. Dia bilang begini, 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dia bicara mengenai pergaulan, dengan siapa kita berteman. Ternyata pertemanan yang tidak baik, pergaulan yang tidak baik, circle yang toksik, circle yang tidak sehat, itu akan merusak banyak hal baik di hidup kita. Tapi ayat ini juga bisa saya balik begini, pergaulan yang baik bisa memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kalau tadi Paulus bilang pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik, berarti pergaulan yang baik tentunya akan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Artinya pergaulan kita akan menentukan kita jadi seperti apa. Pergaulan kita akan menentukan hari-hari hidup kita. Sebab itu, nubuatan daripada Yesaya bilang, lapangkanlah, bentangkanlah, panjangkanlah. Artinya, mari perluas pergaulan kita.
lebih perluas ruang lingkup teman-teman di mana kita jadikan mereka tempat untuk kita berbagi dan kita saling bisa belajar. Tapi nasihat Paulus juga mengajarkan dengan siapa kita bergaul. Karena pergaulan yang buruk, pergaulan yang baik akan menentukan kita menjadi baik atau buruk. Sebab itu kelilingilah hidup kita, circle kita dengan orang-orang yang baik. Wah, berarti kita nggak bisa bergaul dong Pak Pendeta. Nggak apa-apa kita bisa bergaul dengan semua orang. Tapi saudara perlu tahu siapa orang yang bisa menjadi circle terdekat saudara. Ada orang yang sekarang kita say hello, hai apa kabar, kamu sehat, luar biasa, baik. Ada orang yang hanya seperti itu aja. Hanya say hi, kita kenal, kita tahu. Tapi ada orang-orang yang terdekat, circle terdekat kita di mana kita lebih dekat dalam pergaulan, kita bisa saling berbagi, bisa sharing dari hati ke hati, bahkan lebih dalam lagi. Nah, untuk orang-orang seperti inilah, kalau apa yang dia ucapkan, gaya hidupnya, pola hidupnya itu semuanya negatif, itu kemungkinan juga akan membuat hidup kita jadi negatif. Kalau dia orang yang seringnya mengeluh, bersungut-sungut, dan intensitas saudara ketemu dengan dia hampir tiap hari, dia hanya mengeluh, dia hanya bersungut-sungut, dia hanya komplain sana, komplain sini, dia malas, dia nggak suka mengerjakan hal-hal yang baik di hidupnya dia. Kalau tiap hari kita dengan dia terus, mau tidak mau, saudara, kita mungkin bisa terikut seperti dia. Apalagi sebagian besar teman-teman saudara adalah orang-orang yang negatif, mungkin yang toksik mungkin. Nah, perhatikan dengan siapa saudara bergaul karib, saudara. Kalau sudah hai apa kabar, ya udahlah kita hanya say hi. Tapi untuk orang-orang yang lebih dekat dengan kita, perhatikan dengan siapa kita bergaul. Sebab itu Yesus kan bersahabat dengan semua orang tuh. Dia berteman dengan ahli Taurat juga, dia ngobrol dengan para pezina, orang-orang pemungut cukai, apa semua. Tapi lihat, circle terdekat dia yang tiap hari bersama dengan dia adalah 12 orang muridnya saja. Nah, sekarang perhatikan circle saudara. Karena di mana saudara bergaul akan menentukan nilai-nilai hidup kita. Contoh, air mineral ini. Mungkin kalau beli di warung harganya sekitar 5.000-an ya saudara ya. Kita datang ke warung, ke tempat makan, mungkin dia naik jadi ya hampir 10.000. Tapi kalau ini di XX1, kita nonton di XX1 atau kita naik pesawat, harganya bisa jadi 15.000 rupiah. Kenapa dia berbeda? Padahal isinya sama, kemasannya sama. Karena tempat di mana dia berada dijual ini, itu yang membuat nilainya berubah. Bertambah nilainya karena tempat. Beda dia ada di warung, beda dia ada di rumah makan dengan dia ada di dalam pesawat kalau kita membelinya. Jadi mau tidak mau lingkungan kita, circle kita akan mempengaruhi. Sebab itu mari nasihatnya Tuhan kepada kita semua, perpanjang, perluas, itu kita punya lingkungan yang jauh lebih sehat, orang-orang yang bisa support kita. Sebab itu kita perlu punya keluarga rohani yang namanya home cell. Keluarga rohani di mana kita bisa saling berbagi, saling menguatkan di antara kita. Ayo punya circle yang sehat, ayo kita kembangkan diri kita dengan baik, dengan membangun pergaulan yang baik dan sehat. Tuhan berkati kita semua, mari kita berdoa. Bapak bersyukur buat hari ini, biar kami semua bisa membangun pergaulan, circle yang lebih sehat, yang lebih membangun, agar hidup kami bisa terbangun dengan baik, karakter kami bisa bertumbuh, hidup kami bisa berubah segambar dengan Kristus. Berkati jemaat, urapi jemaat, kuatkan jemaat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan jamah mereka dalam nama Yesus. Terima kasih, bersyukur untuk mujizat Tuhan yang terjadi buat kami. Beberapa yang sedang bergumul, mereka berdoa. Ada kuasa Tuhan yang tak terbatas, ada mujizat Tuhan yang menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, ada hubungan suami istri yang Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di besok hari. Saya akan sambung kembali daripada pembahasan kita hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.